Kita telah melihat sebelumnya, yakni bahwa kecepatan efektif dari molekul-molekul gas atau VRMS yakni dipengaruhi oleh suhu mutlak gas tersebut dan juga massa relatif gas itu. Jadi dapat dituliskan sebagai akar 3 konstanta Boltzmann kali T per massa tiap molekul M kecil, atau juga akar 3 dikali tetapan umum gas dikali T suhu mutlak per MR. Nah, dari sini kita dapat menghitung yang namanya energi kinetik tiap molekul, yakni setengah dikali massa tiap molekul itu dikali VRMS kuadrat. Jadi kalau kita kuadratkan nilai dari VRMS itu, akarnya hilang dan kita dapati sama dengan 3/2 dikali konstanta Boltzmann dikali T. Nah, ada hal yang menarik yakni, jadi ini adalah sekali lagi energi tiap molekul. Kalau di dalam wadah tersebut terdapat sejumlah N molekul, maka energi kinetik total dari seluruh molekul itu ya tinggal kita kalikan saja dengan jumlah molekul N tadi, atau 3/2 N Kb kali T. Nah, kita tentu masih mengingat persamaan gas ideal, yakni bahwa tekanan dikalikan volume sama dengan jumlah molekul dikali konstanta Boltzmann dikali T, atau sama dengan jumlah mol N kecil dikali tetapan gas R dikali T. Maka energi kinetik total yang nilainya tadi sama dengan 3/2 N kali K kali B kali T juga bisa kita nyatakan dalam bentuk N kali R kali T atau 3/2 P kali V. Nah, jadi di sini dari keadaan makroskopik gas tersebut, yakni suhu atau tekanan dan volume pada suhu tersebut, kita dapat menghitung energi kinetik total. Ini yang nanti kita akan sebut sebagai energi dalam, yang akan banyak kita bicarakan ketika kita membahas tentang termodinamika. Jadi energi dalam dari suatu gas di sini dapat kita hitung, yakni 3/2 N dikali K kali B kali T atau 3/2 N kali R kali T, di mana kita lihat bahwa faktor yang berpengaruh di sini sebenarnya adalah suhu atau temperatur dari gas tersebut. Nah, lebih lengkap lagi bahwa energi yang kita bicarakan di sini adalah untuk gas yang berjenis monoatomik, seperti gas-gas unsur mulia seperti helium, argon, atau neon. Jadi ada suatu bilangan pengali di sini 3. Nah, ini didapat dari mana? Kalau kita mengingat penurunan dari kecepatan benda itu, ada komponen yakni komponen Vx, Vy, dan Vz. Jadi sebenarnya 3 ini didapat dari ketiga komponen kecepatan tadi, di mana ada 3 buah komponen Vy, Vx, dan Vz. Nah, itu yang terjadi pada gas monoatomik. Jadi dia punya istilahnya 3 derajat kebebasan, di mana ia dapat bergerak pada arah X, ia dapat bergerak pada arah Y, dan juga pada arah Z. Jadi nilainya sama dengan 3. Maka untuk energi dalam atau energi total gas monoatomik nilainya sama dengan 3/2 N kali K kali T atau 3/2 N kali R kali T.
atau bisa juga kalau diberikan keadaan tekanan dan volumenya 3/2 PV. Nah, sekarang bagaimana kalau gasnya bukanlah gas monoatomik, tapi misalkan gas diatomik atau gas poliatomik. Nah, sebenarnya ini pembahasan yang lebih mendalam. Kalau tadi pada gas monoatomik, gas memiliki 3 derajat kebebasan, artinya dia dapat bergerak ke 3 arah yang berbeda, yakni X, Y, dan Z. Maka pada gas diatomik seperti oksigen atau hidrogen, gas tersebut selain bisa bergerak pada arah X, Y, dan Z, ia juga memiliki suatu energi yang didapat dari kontribusi gerak rotasinya. Jadi ada gerak rotasi yang terletak pada bidang ini atau juga tegak lurus seperti ini. Nah, jadi ada tambahan 2 gerak rotasi. Tentu yang gerak rotasi ketiga tidak menghasilkan suatu energi, karena kalau kita mengingat nilai energi kinetik rotasi yang sama dengan setengah dikali inersia dikali omega kuadrat, maka pada sumbu yang ketiga rotasi ini inersianya 0. Jadi tidak ada kontribusi rotasi. Maka dari gerak rotasi ini untuk molekul diatomik dapat tambahan 2 lagi derajat kebebasan, sehingga total derajat kebebasannya 3 dari gerak translasi arah X, Y, dan Z ditambah 2 gerak rotasi, yakni pada arah yang rotasi di bidang dengan rotasi yang tegak lurus. Maka kita dapat menuliskan pada molekul diatomik energi dalamnya bernilai 5/2 dikalikan NKT atau 5/2 nRT. Nah, mungkin ya kita langsung saja untuk yang poliatomik akan memiliki derajat kebebasan yang bernilai 6. Jadi nilai energinya 6/2 NK kali T atau 6/2 nRT.